Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran fiber optik. Untuk video kali ini kita akan mencoba membahas tentang instalasi kabel serat optik. Nah, untuk instalasi yang kita bahas adalah instalasi kabel udara. Kita akan fokus pada temberang dan tambatan. Nah, seperti apa temberang dan tambatan kita akan bahas mulai dari yang awal. Oke, jadi kabel udara itu kan digantungkan di tiang-tiang telepon. Nah, tiang telepon itu ada jaraknya, jarak standar antar tiang telepon itu dikatakan di peraturannya adalah 50 meter. Oke ya, ini di perencanaan seperti itu. Namun pada kenyataannya bisa lebih ataupun bisa kurang. Ini bergantung pada kondisi yang ada di lapangan dan juga estetika. Lalu pada penanaman tiang itu ada ketentuan juga. Ketentuannya adalah 1/5 dari panjang tiang. Jadi ini kedalaman penggalian tanahnya. Nah, untuk video ini kita akan bahas hanya untuk ketentuan-ketentuannya saja gitu ya. Jadi kalau misalkan T8 atau tiang 8 meter, berarti untuk kedalaman tiangnya 1/5 dari 8 meter. Nah, lalu biasa tiang akan dipasang dipasang cor-coran ya. Ini yang miring ini namanya footstock ya. Setelah dilakukan pemasangan tiang ya, otomatis tiang akan diberikan kabel udara atau kabel akan diinstal pada tiang tersebut. Nah, jika tiang dengan jarak yang panjang, kabelnya panjang, otomatis akan mendapatkan beban yang lebih. Nah, beban tersebut bisa jadi menimbulkan gaya, dimana gayanya akan memberikan gaya juga terhadap tiang ya, beban terhadap tiang itu. Jadi tiang mungkin bisa condong ke suatu arah tertentu. Oleh karena itu, maka setelah pemasangan tiang perlu dipasang yang namanya temberang. Jadi temberang ini bertugas untuk menahan si tiang agar dia tidak condong atau miring, bahkan ambruk gitu pada suatu arah tertentu. Nah, temberang ini ada beberapa jenis, nantinya kita bahas ya. Temberang biasa dipasang di tiang awal ya, pada tambat awal biasanya dilengkapi dengan temberang dan akhir dari rute kabel udara. Lalu pada temberang juga itu ya, temberang itu ketentuannya dia akan dipasang pada rute kabel dengan sudut tikungan lebih besar 15 derajat. Atau bisa dikatakan kalau arahnya berbelok gitu, maka sebaiknya dipasang temberang. Otomatis jika tidak, lama-kelamaan dia akan condong. Lalu tiang rute lurus dengan beban cukup berat dan sering terganggu oleh angin kencang pada setiap 5 gawang. Artinya pada tiang ke-6 dia dipasang temberang lagi itu ya. Biasa mungkin pada area-area di sekitar persawahan ya, kanan kirinya tidak ada rumah, otomatis anginnya kencang. Nah, ini pada rute lurus setiap 5 gawang atau tiang ke-6 dipasang yang namanya temberang. Pemasangannya sesuai dengan kebutuhan. Temberang. Nah, ini temberang jenis-jenisnya ya. Pertama ini adalah temberang tarik. Temberang tarik berfungsi untuk menarik kayak gitu ya, menarik gaya tiang. Jadi kalau misalkan ini adalah tiang utamanya, nah, misalkan arah rute kabelnya ya ke arah kanan sana, maka jika kita belajar tentang fisika, otomatis lama kelamaan dia akan tertarik ke sana tiangnya ya, akan condong ke arah kanan. Nah, biar nggak condong ke arah kanan, maka dia diberi penahan berupa temberang. Temberangnya adalah temberang tarik di sini ya. Aksesorisnya apa saja? Aksesorisnya dimulai dari staglem. Ini namanya staglem. Staglem bagel jumlahnya ada 1, lalu ada span wartel. Span wartel di sini jumlahnya ada 1, lalu diberikan kaos timbel. Ya, kaos timbelnya ada 1 di atas dan 1 di bawah. Kaos timbel fungsinya untuk apa? Kaos timbel itu fungsinya untuk memberikan lapisan pada stay wire ini sehingga stay wire itu nggak langsung cemantel atau dikaitkan langsung pada span wartel. Ya, jadi kayak apa kaos timbel itu? Tadi sempat saya cari sebentar. Ya, untuk kaos timbel seperti ini. Jadi pada saat stay wire dililitkan, ya kan, dia dililitkan di sini. Jadi si stay wire tidak bergesekan langsung dengan yang namanya span wartel. Ini span wartel.
ya. Jadi si kaos timbel akan dikaitkan di sini, lalu baru si stay wire ya, stay wire akan diputarkan atau ditekuk di sini, tapi bawahnya dialasi dengan menggunakan kaos timbel. Semoga terbayang ya. Jadi ini stay wire-nya ditekuk ke atas melalui kaos timbel, tekuk seperti ini, lalu dia dipasang bulldog grip. Nah, bulldog grip buat apa ya? Ini biar nggak jepat aja, nggak lepas ya, sebagai penahan ada 3. Lalu di ujung sini dia dipasang kawat ikat. Kawat itu kayak kawat ikat kayak apa ya, cuman kawat biasa semacam bendrat gitu. Lalu untuk bulldog grip seperti apa tadi sempat saya cari juga sebentar. Untuk bulldog grip, nah ini bulldog grip. Oke ya, jadi untuk stay wire-nya masuk ke sini, lalu dia diikat atau dikencangkan menggunakan bulldog grip ini. Oke, lalu stay wire-nya 1. Nah, di sini ada besi beton atau batang besi atau stick screw ya bahasa Inggrisnya. Masuk ke tanah sedalam 1 meter atau lebih. Nah, ini biar tidak lepas, maka dia dikasih penahan namanya plat besi. Nah, seperti itu ya untuk aksesorisnya. Jadi bisa kita ulang, simpulkan jumlahnya: steglem ada 1, span wartelnya 1, kaos timbelnya ada 6, bulldog gripnya kaos timbelnya ada 2 ya, 1 dan 2, bulldog gripnya ada 6, kawat ikatnya ada 2, stay wire-nya ada 1 ya, lalu besi betonnya ada 1 atau stick screw-nya 1 sama saja, atau batang besi gitu juga sama 1, lalu ini adalah plat baja atau plat besinya 1. Itu untuk aksesoris temberang tarik. Nah, kalau misalkan ya tidak memungkinkan dipasang temberang tarik ya, biasanya ini pada rute-rute berbelok ya untuk temberang sokong ini biasanya, tapi tidak selalu. Bisa saja pada rute lurus dipasang temberang sokong bisa. Oke, tergantung kondisi di lapangan. Sebenarnya banyak kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk kita memilih apakah baiknya dipasang temberang tarik atau temberang sokong ataupun labrang. Oke, di sini kita akan membahas jumlah dan materialnya saja. Jadi yang namanya temberang sokong itu semacam menyangga atau menyokong ya. Jadi menyokong ini adalah tiang utamanya. Maka di tiang utama tersebut diberikan steglem. Nah, steglem itu kayak apa ya? Tadi belum ya. Oke, steglem saya buka dulu. Steglem itu nama lainnya pole strap sebenarnya. Ya, steglem itu nama lainnya pole strap. Ya, ini adalah steglem. Nah, steglem yang dipasang di sana jenisnya adalah steglem biasa, jadi tanpa kuping ini ya. Jadi bayangkan steglem yang ada di sana itu tanpa kuping. Oke, ini ada steglem cincin, steglem kuping. Ini adalah pole strap tipe J atau steglem tipe J atau tipe Y, ada yang bilang seperti itu. Oke ya, jadi steglemnya seperti itu. Dia dipasang di sini, jadi ada 2 steglem dikaitkan pada tiang penyokongnya. Ya, saling terkait, sehingga untuk aksesoris temberang sokong itu berupa tiang sokong 1 lalu steglemnya 2 sudah cukup, atau bisa diganti dengan menggunakan selongsong sungkup ya. Jadi di tiang sokong dia dilapisi ujungnya menggunakan selongsong. Nah, ujungnya tersebut ada lubangnya, dimana lubangnya itu ujungnya itu ada gepengnya ya. Jadi dia diselipkan pada sela-sela baut yang ada di steglem ini, lalu dijepitkan, dikencengin, selesai. Jadi ada 2 pilihan untuk temberang sokong. Bisa menggunakan steglem 2 atau selongsong sungkup 1 plus tiang penyokong atau tiang penyangga. Gambarkan untuk kondisi. Jadi kalau misalkan kita ada tiang ya, ini yang kebalik tiang. Nah, ini misalkan tiang awal ya, tiang awalnya ini tiang 1 atau tiang awal. Ini tiang. Nah, misalkan ini tiang akhir juga. Nah, maka biasanya di sini akan dipasang namanya temberang tarik.
simbolnya seperti ini, temberang tarik. Lalu di ujung akhir juga akan dipasang temberang tarik, simbolnya seperti ini. Nah, lalu di sini ada gawang pertama, gawang kedua, gawang ketiga, gawang keempat, gawang kelima, gawang keenam, gawang ketujuh. Nah, di sini bisa jadi kalau misalkan ini ada sungai, misalkan ya. Ini ada sungai. Ini mungkin tanah sini. Nah, sini adalah tanah. Nah, ini jalan raya. Misal aja. Nah, ketika dibelokkan, tadi kan ketentuannya jika rute berbelok juga akan dipasang temberang. Mungkin kita akan masang temberang tarik. Nah, kita narik kemana? Ya, nariknya ke arah sana ya kan. Nah, narik ke sana. Karena dia kan ada gaya condong ke arah sini. Otomatis kita akan tarik. Gimana caranya? Apakah memungkinkan digunakan temberang tarik? Kayaknya susah ya, karena di sini ada sungai. Ya, jadi nggak usah pakai temberang tarik karena akan dalam sekali ya kalau misalkan itu sungai. Lalu berarti kita bisa pasang nih temberang sokong misalkan ya. Kita mau pasang temberang sokong, simbolnya seperti ini, temberang sokong. Nah, kita sokong aja. Tapi kan kita ada jalan ya kan. Di sini ada jalan. Ketika ada jalan terus kita pasang temberang di tengah jalan gimana ya kan? Mengganggu perjalanan. Estetikanya juga nggak bagus. Nah, dari sinilah kita pasang yang namanya temberang labrang. Temberang labrang itu kombinasi antara menyeberang dan di sini dipasang temberang tarik. Ya, jadi di sini dipasang tiang lagi, nyebrang. Nah, dia nyebrangin sungai atau parit atau apa, terus di sini ada tanah, maka dia dipasang di sebelah situ. Itu salah satunya. Ada juga aplikasi yang lain. Ya, saya ambil contoh yang mudahnya seperti itu. Lalu aksesorisnya apa untuk temberang labrang? Temberang labrang aksesorisnya sama persis yang satu ya, sama persis dengan temberang tarik. Nah, ini di sisi sini tapi ya. Oke, tadi dari mulai steglem, span wortel, kaos timbel, bulldog grip, stay wire dan semuanya di satu sisi sini sama. Berarti jumlahnya ya jumlah yang sama dengan temberang tarik yang tadi. Nah, lalu untuk temberang labrang diperlukan yang ke arah sini. Karena ini adalah tiang utamanya ya kan. Ini tiang utamanya yang membawa kabelnya. Dan ini itu bisa jadi doyong ya. Ini adalah tiang utama tadi, tiang utama yang akan kita kasih temberang labrang. Nah, biar dia tidak condong atau doyong, maka dia ditarik dulu ke sini. Dilabrangkan, dia nyebrang dulu. Oke, berarti dia butuh apa? Dia butuh stay wire ya, atau kawat baja di sini. Bukan kawat ikat ya, kawat baja atau tali baja. 7 atau 12 lembar itu maksudnya dia ada 7 kawat baja yang dipilih menjadi satu. Nah, otomatis dia ada span wortel, stay wire, bulldog grip ya. Lalu di sini nggak dipasang kaos timbel, di sini dipasang kaos timbel. Itu ya, dipasang kaos timbel. Nah, pilihannya berarti gimana? Dimulai dari yang sebelah sini. Di sini ada steglem ya. Steglemnya ada 1, 2. Ini untuk temberang labrang ya. Steglemnya ada 1, ada 2. Bulldog gripnya ada 3, 3, 3, 3, ada 4. Oke, yang temberang tarik ya. Lalu ada kawat ikat di sini. Kawat ikat 1, 2, sana 2 juga 4. Ya. Kawat ikatnya 4, tiang labrangnya 1. Stick skru ya 1 ya kan, terus plat bajanya 1, itu yang ke arah sana ya. Kaos timbelnya ada berapa tadi? Kaos timbel 3 ya, 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi dari steglemnya 2, stay wire nya 2 utas, di sini 1, sini 1, span wortelnya ada 2, bulldog gripnya ada 12, kawat ikatnya ada 4, plat besinya 1 atau plat baja, stick skrunya 1. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini temberang labrang. Oke, saya rasa jelas ya untuk temberangnya. Demikian ya untuk penjelasan temberang terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut kembali pada video tambatan biar nggak terlalu panjang. Saya potong sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.